Selamat pagi para netizen dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu Pak Tommy. Oke, Pak Tommy ini salah satu kepala dinas yang ada di pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, tepatnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Oke netizen, tema yang kita angkat pada sesi Open Case Komunikasi Dimensi 1 Frekuensi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu pada kesempatan kali ini terkait dengan implementasi pengembangan desa cerdas melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Bengkulu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, pada sesi ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya aplikasi atau implementasi yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menjalankan program Desa Cerdas. Nah, kita ketahui bersama bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Dinas PMD-nya itu telah berhasil menjebolkan, oke asik bahasa ini ya, menjebolkan atau mendampingi atau mengarahkan 25 desa dalam kegiatan komunitas yang berbasis digitalisasi di Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, bagaimana lengkapnya kita langsung simak pemaparan dari Pak Tommy Merisi sudah hadir. Selamat pagi Pak Tommy. Selamat pagi Mas Danur. Ya Pak Tommy, bagaimana sebenarnya Pak ini Pak programnya Pak? Silakan Pak, langsung saja Pak kita Pak. Baik, terima kasih Mas Danur. Kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah menangkap ya keinginan teman-teman desa untuk, karena salah satu program prioritas dari pemerintah pusat itu adalah desa digital ya, desa digital, dan salah satu program yang ada di pemerintah pusat adalah Desa Cerdas. Kami pikir ada informasi seperti itu, dan di awal kita mendapat kuota lebih kurang 15 ya, 15 desa ya. 15 desa, dan kita membuka peluang seluas-luasnya kepada seluruh desa di Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menyampaikan proposal, usulan, kemudian potensi desa, kemudian apa hambatan-hambatan dan lain-lain, sehingga format yang sudah kita siapkan itu nanti kita sampaikan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Desa gitu. Dan ternyata proposal dan antusias desa yang masuk banyak sekali. Jadi, ya, proposal sampai pendekatan pribadi, mohon tolongnya Pak desa kami jangan sampai ya dan lain sebagainya. Saya bilang ini kewenangannya pemerintah pusat dari proposal yang sudah disampaikan, dan sesuai dengan jadwalnya dipilihlah 15 desa itu gitu kan. Dan kita umumkan kepada desa-desa yang menyampaikan proposal itu, yang tunjuk 15 desa ini. Wah, reaksi kawan-kawan desa itu sangat besar, sangat antusias sekali, sehingga kami berpikir ya udahlah kalau seperti ini kita coba lagi lah ya. Dan kami bawa lagi proposal itu, dan kami antar langsung kali ini. Kalau kemarin kan kita melalui email dan lain sebagainya gitu kan, melalui sekarang kita antar langsung, dan kita ingin pemaparan langsung, dan saya sampaikan di depan tim Kementerian Desa itu bagaimana antusias desa ini juga ingin di luar yang 15 desa ini, dan kami sampaikan bahwa bukan kami tapi betul-betul ini dari desa yang menginginkan kegiatan ini. Dan alhamdulillah beberapa provinsi, kabupaten yang lain itu sepertinya ada yang di bawah kuota yang disiapkan, sehingga kami mendapat tambahan ya 10 desa, total 25 desa. Dan program ini saya sampaikan juga bahwa Desa Cerdas ini artinya adalah program percepatan pembangunan di desa yang memanfaatkan teknologi digital, teknologi informasi, agar percepatan pembangunan di desa itu bisa didorong dengan melibatkan selain pemanfaatan teknologi tadi stakeholder yang lain gitu kan. Nah, sederhananya dengan teknologi informasi ini kemudian disiapkan
duta digital yang memang melalui eh, tes seleksi tersendiri oleh pemerintah pusat ditunjuk 5 karena satu duta digital itu membina untuk 5 desa. Oh, jadi satu duta digital untuk 5 desa. Untuk 5 desa. Berarti Sehingga ada 5 duta digital kita di Kabupaten Bengkulu Tengah ini yang ditunjuk. Selain itu setiap desa agar juga desa menyiapkan namanya kader desa cerdas ya. Ini tadi duta desa cerdas ya. Duta desa cerdas yang ditunjuk oleh desa ini adalah kader desa cerdas. Sehingga ada 25. Dan duta digital ini lebih dulu dididik, dilatih dan lain sebagainya, dibekali. Kemudian kader desa cerdas ini tadi juga diundang ke Jakarta. Langsung dikasih pelatihan dan lain sebagainya tentang pemahaman tentang desa cerdas ini. Dan program kegiatannya sampai saat ini sudah sampai ke tahapan ruang komunitas digital ruang komunitas digital. Artinya bahwa setelah pelatihan ini tadi setiap desa cerdas ini mendapat dukungan semacam untuk kegiatan awal kegiatan awal, baik mungkin diperlukan peralatan dan lain-lain termasuk untuk administrasi untuk kumpul-kumpul dan lain-lain. Sehingga sekarang dalam tahapan pembentukan dan rembuk yang ada di ruang komunitas digital itu tadi. Dan ini tidak melibatkan ini hanya di desa saja kita sangat berharap supaya teman-teman dari perguruan tinggi juga, kemudian dari insan pers juga kita harapkan juga sama-sama, kemudian dinas instansi terkait tentang potensi desa di sana, misalnya entah wisata, entah peternakan, pertanian dan lain-lain ya, kita harapkan dengan ruang komunitas digital ini didapatkan data-data yang akurat. Potensi desa apa, terus kita bagaimana kita mengelolanya, siapa-siapa saja yang kita minta dukungan dan lain-lain, sehingga seluruh stakeholder membantu dengan bantuan pemanfaatan pengetahuan, kemudian teknologi tadi dan lain sebagainya, supaya pembangunan lebih cepat, lebih tepat dan lebih terarah. Kami pikir nanti itu dengan dukungan dana, baik dari dana desa kah atau nanti dari pemerintah pusat. Karena arahnya ke sana dengan desa cerdas ini potensi apa dipetakan, apa yang bisa pemerintah pusat, apa yang bisa pemerintah kabupaten dan pemerintah desa sama-sama mendukung supaya bisa berjalan dengan baik. Gambaran umumnya seperti itu. Oke, jadi kalau dalam beberapa hasil riset ya di perguruan tinggi khususnya di Universitas Bengkulu itu ada satu hambatan atau yang menjadi kendala para masyarakat di desa. Jadi ada masalah yang kalau ketika kami pengabdian Pak Yani ya, dalam pengabdian maupun penelitian itu, Pak, kami ini sangat sulit untuk membuat ini Pak, ruang distribusi Pak. Jadi kami ini punya potensi ini, punya hasil ini, itu distribusinya seperti apa yang bagusnya Pak. Jadi ada kendala dan kekhawatiran di masyarakat waktu itu studi kasusnya di beberapa desa di Kabupaten Bengkulu Tengah Pak ya. Yang kebetulan setelah saya baca SK tentang desa cerdas itu Pak, ternyata itu masuk dalam desa cerdas. Misalnya kayak gini hambatannya. Dia bingung memasarkan hasil kopi atau memasarkan bagaimana membuat soft campaign atau kampanye lunak terkait dengan potensi wisata. Nah, ini apakah juga di-hire oleh duta digital atau duta desa tadi Pak? Atau pemerintah kabupaten seperti apa Pak? Ya. Seperti ini. Jadi gini menurut mudahnya dengan ruang komunitas digital semua ngumpul nih. Termasuk mungkin dengan teknologi itu tadi kita sama-sama mungkin mencari data-data di internet, di ini dan lain sebagainya. Oh ternyata di desa sana mungkin di kabupaten itu potensinya sama. Mungkin kita bisa sama-sama menjalin komunikasi dengan daerah tersebut misalnya, ataupun mungkin dari instansi terkait misalnya tentang kerajinan kah misalnya, berarti kita hadirkan juga di komunitas digital itu perwakilan dari dinas Perindakop misalnya masalah peternakan misal kita hadirkan juga dari dinas pertanian dan peternakan di situ, sehingga yang terlibat tadi Mas Chandra katakan
kesulitan untuk pemasaran. Ini siapa ini? Dinas mana ini? Mungkin ya kita hadirkan di ruang komunitas digital itu sama-sama, termasuk misalnya kawan-kawan perguruan tinggi atau pihak mungkin penggiat ekonomi desa kah, yayasan dan lain sebagainya gitu. Termasuk mungkin link dari kawan-kawan duta digital sendiri ya. Jadi istilahnya begini, desa itu pengen maju kadang-kadang terbatas ya dan kalau kita sama-sama setidaknya ada teman curhat gitu. Berarti, untuk membuka wawasan cakrawala dan ide-ide. Berarti dimungkinkan Pak ya di situ misalnya ada komunitas mahasiswa misalnya kan atau komunitas swasta yang ingin masuk ke dalam ruang komunitas tadi. Sangat dimungkinkan Sangat Pak. dimungkinkan dan memang diharapkan seperti itu gitu ya. Jadi pentaheliknya semua ya dari perguruan tinggi, dari penggiat, dari yayasan, dari apa kita harapkan semua sama-sama ya. Oke Pak, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya mungkin kita jeda iklan sebentar. Oke, ini iklan internal ini. Jadi sehingga ini mungkin seperti itu netizennya, kita kembali setelah pesan pariwara berikut ini. Oke, kembali lagi bersama kami di Opencast Komunikasi Dimensi 1 Frekuensi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Masih dalam tema yang sama, netizen terkait bagaimana implementasi pengembangan desa cerdas melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Bengkulu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah. Masih bersama Pak Tommy. Oke, selanjutnya ada yang menarik dari aktivitas selama ini setahun udah berjalan Pak ya? Apa lebih Pak? 2022 ya? Ya. 2022 ya? Sekitar 2022. Bagaimana efektivitas desa cerdas ini terkait dengan, kalau di desa kan ada unit usaha Pak ya? Kalau nggak salah saya namanya BUMDes ya, BUMDes. Nah itu bagaimana Pak aktivitasnya selama setahun terakhir ini Pak? Silakan Pak. Saya pikir memang sangat ini ya match ya antara misalnya desa cerdas nanti dengan BUMDes kan. Kita harapkan dengan kegiatan desa cerdas ini akan didapatkan potensi desa yang betul-betul valid yang ada di desa tersebut dengan dukungan semua stakeholder. Kemudian bagaimana nanti kita mengelolanya, BUMDes saya pikir dapat masuk di situ gitu kan. Ya, potensi apa? Karena salah satu untuk pendapatan asli desa itu melalui BUMDes ya, melalui BUMDes. Oleh karena itu penyertaan modal baik dari dana desa ataupun mungkin dari pihak ketiga ataupun mungkin ada kerjasama dengan pihak perusahaan pihak ketiga dan lain-lain untuk mewujudkan hasil desa cerdas ini tadi ya. Kita sangat berharap bisa dimanfaatkan ya oleh BUMDes. Iya. Kalau saya dengar paling banyak BUMDes Pak ya, atau yang paling banyak udah produk hukumnya paling banyak itu di Bengkulu Tengah Pak, di Provinsi Bengkulu. Oh iya, yang BUMDes yang sudah berbadan hukum. Iya, berbadan hukum maksudnya. Ya, sudah berbadan hukum paling banyak memang di Provinsi Bengkulu ini. Terakhir kita sudah ke 50 lebih ya. Terakhir udah banyak udah 50 desa lebih dari 142 desa. Ya, gunanya kenapa berbadan hukum itu supaya kita tidak mengandalkan dari penyertaan modal dana desa saja BUMDes ini. Kalau sudah berbadan hukum biasanya ini yang disyaratkan pihak ketiga ya untuk melaksanakan kerjasama dengan BUMDes. Beberapa desa yang sudah berbadan hukum sudah melaksanakan misalnya dengan Bulog kah, mungkin dengan pihak perbankan kah, atau mungkin pihak ketiga yang lain sudah mulai menggeliat ya kalau sudah berbadan hukum. Iya. Sementara itu gini Pak, jadi sebenarnya kalau BUMDes ini kan didampingi oleh dinas Pak ya. Dari ada nggak instansi lain apa yang ikut berkontribusi Pak, misalnya dari aparat
hukum atau apa sehingga dalam prosesnya itu lebih apa ya, lebih nyaman, lebih berjalan lebih baik. Itu ada nggak sih Pak sebenarnya Pak? Menarik kita di Bengkulu Tengah ini karena Pak Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah sangat antusias ya untuk mendukung, diawali kemarin dengan percepatan supaya berbadan hukum ya BUMDes ini gitu kan, dari Pak Kajari mendorong, tapi dalam perjalanan Pak Kajari menginginkan supaya BUMDes ini setelah berbadan hukum ada peningkatan ya kegiatan, kemudian perekonomian desanya bisa bergerak di situ, sehingga kami dengan Pak Kajari membuat program roadshow seluruh desa-desa per kecamatan ya biar lebih efektif. Jadi 11 kecamatan itu sudah kami dengan Pak Kajari sudah keliling ya, sudah jadi keliling. Tumben Pak Kajari mau Pak. Ya, Itu gimana ceritanya Pak? Jadi memang apa ya? Artinya memang supportnya sangat ini. Itu gimana Pak? Lanjut Pak ceritanya Pak. Ini seru ini. Jadi kalau saya melihat memang sosok Pak Kajari ini memang dia hobi ya. Dia memang passionnya memang turun ke lapangan ya, sehingga termasuk persoalan-persoalan BUMDes apa sih yang menjadi kendala supaya ya selama ini tidak bergerak dan lain sebagainya gitu. Dan kami sangat berterima kasih dan mensupport sekali. Dan setidaknya teman-teman desa, kami dari PMD merasa mendapat ya suntikan tenaga ya, energi yang besar ya untuk dalam melaksanakan kegiatan ini. Nggak usah ragu tapi ikuti ya mekanisme dan ini prosedur dan lain-lain sesuai dengan aturan. Kalau hal yang meragukan misalnya silakan berkonsultasi ke pihak kejaksaan. Misalnya ragu nih Pak ya, ini kontraknya gimana nih, Betul. Terus apakah melanggar hukum Pak enggak? Bisa langsung gitu Pak ya? Betul, apakah boleh tidak misalnya kami Pak kayaknya ada untuk usaha misalnya kebun sawit karena potensi kita iya itu banyak sekali. Bagaimana Pak, kami pengen CPO mini ya. Dan Pak Kajari ngasih gratis nih Pak konsultasi deh Pak. Oh, iya pasti gratis ya. Dan gratis malah Pak Kajari yang mendorong terus ya. Gitu. Ya mendorong terus dalam arti Sabtu Minggu pun ya kami pantau Pak Kajari tetap turun ya. Tetap turun bersama keluarga sekaligus wisata ke desa-desa yang ada di Bengkulu Tengah yang dikelola oleh BUMDes ya. Saya pikir luar biasa ya support yang diberikan oleh Pak Kajari. Jadi ternyata netizen Pak Tommy ini sebagai komunikator yang handal. Jadi bagaimana mengkomunikasikan jadi dari pihak individu dulu kan, kemudian pihak desa, kemudian merangkum pihak desa, kemudian membuat BUMDes, kemudian meng-hire lagi aparat lain dari bidang hukum misalnya seperti Pak Kajari, sehingga bisa tercipta sinergisitas pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah sekarang yang saya tanyakan nih Pak, gimana Pak PJ Pak ya Bengkulu Tengah, Pak PJ-nya seperti apa nih Pak? Tanggapannya terkait program percepatan pembangunan di desa ini seperti apa Pak? Ya, Pak PJ Bupati pasti sangat mensupport ya. Pak Kajari juga sudah menyampaikan dengan Pak PJ Bupati bahwa malah beliau menyampaikan hal-hal yang malah bersifat lebih teknis lagi, misalnya ide Pak PJ Bupati, ya Pak Kajari, bagaimana usaha BUMDes itu misalnya memanfaatkan atau mengolah misalnya limbah-limbah ya, sampah-sampah rumah tangga, kemudian dijadikan hal yang bernilai ekonomis misalnya, sampai seperti itu yang disampaikan oleh Pak PJ Bupati. Dan ini membuat kami dari Dinas PMD mendorong kawan-kawan di desa agar dana desa itu perhatiannya agak lebih diperhatikan ke BUMDes supaya bisa berkembang. Jangan selama ini boleh dikatakan minimalis ya yang diberikan kepada BUMDes. Tapi persoalannya kan siap nggak BUMDes mengelola? Usaha itu yang harus kita bahas di Desa Cerdas ini nanti. Oke, itu yang menjadi ruang diskusi lanjutan Pak ya dari ruang komunitas Desa Cerdas. Selanjutnya gini Pak, setelah kita membahas tadi pasti ada kelebihan dan kekurangan ya Pak dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah. Ini kita harus berbicara berimbang kan Pak. Jadi kalau boleh saya tahu Pak, atau kami semua tahu, kira-kira kalau dihitung persentase Pak dari 25 desa cerdas dari program ini, persentasenya seperti apa Pak dari program ini laksana? Apakah ada hambatan, kemudian kelebihannya di mana? Silakan Pak, monggo Pak. Saya pikir semua progres kita berjalan ya sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan. Sekarang masuk ke tahapan diskusi di ruang komunitas digital itu tadi ya. Sebenarnya sebelum kegiatan ini kami dari Dinas PMD Kabupaten sudah mendorong desa-desa untuk menyiapkan
segala piranti terkait tentang desa digital ya. Ya. Beberapa desa yang belum ada sinyal segera berkomunikasi kami dengan pihak Telkom ya Telkom, kemudian ini termasuk dinas Kominfo, Kominfo ya, Kominfo untuk mencari solusi dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya tidak banyak lagi ya desa yang memang blank spot itu tidak banyak, tapi masih ada. Rata-rata yang sinyalnya lemah ya. Dana desa kita dorong untuk digunakan misalnya untuk tower mini penguat sinyal, dan itu sudah banyak ya. Ya, repeater gitu ya. Iya, desa-desa yang melaksanakan kegiatan itu, karena ke depan awalnya kita lebih kepada pelayanan ya yang ada di desa ya, supaya tidak lagi manual dan lain sebagainya, kita ke arah digital. Sampai aplikasi-aplikasi surat menyurat pun kami dari PMD sudah membuat aplikasi namanya Sidona. Ya, aplikasi database online desa. Jadi data-data nggak usah lagi ngirim ke kantor diantar dan sebagainya. Tanda tangan digital udah Pak ya? Tanda tangan digital itu masih yang dalam batas dinas ya, Dinas, Kades ya. Nanti ke depan kami pikir juga di desa ya untuk kita arahkan ke situ ya. Nah, kalau tidak segera menyiapkan piranti tentang internet dan lain-lain teknologi informasi ini akan ketinggalan. Ya, jadi desa di awal-awal sebelum desa cerdas ini kami sudah dorong itu ya, sudah dorong itu, dan termasuk untuk pelatihan perangkat operator dan lain sebagainya yang memahami tentang itu ya. Ya, disiapkan dimasukkan lagi kegiatan desa cerdas, saya pikir ya nyambung lah ya. Berarti terus berlanjut Pak ya? Berlanjut terus Pak. Kalau boleh saya simpulkan, kalau di angka 75% atau 80% Iya, progresnya? Iya, 80% saya pikir sudah bisa ya dikatakan 80% ya. Oke, jadi menarik, netizen menarik sekali pembahasan kita terkait dengan desa cerdas, tapi sangat disayangkan waktu kita ini sangat terbatas karena durasinya ini dari kita memang, dan ada banyak sekali yang belum dibahas secara rinci, mungkin terkait teknis bagaimana pelaksanaan selama ini, kemudian masalah dari setiap desa pasti ada. Mungkin akan kita lanjutkan dalam sesi yang lain para netizen. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih mungkin Pak. Oh ya, ada yang saya lupa Pak, harapan Pak. Mau apa? Harapan seperti apa Pak nih Pak? Harapan ke depan Pak terkait ini Pak. Kita sangat berharap dengan kegiatan desa cerdas ini akan muncul ya, akan muncul potensi-potensi yang memang bisa langsung dibuktikan bahwa memang berkembang betul potensi desa ini dikelola dengan baik, memberikan manfaat bagi desa. Mudah-mudahan desa-desa yang lain ya, kita tidak muluk-muluk juga ya, yang di luar 25 desa ini bisa jadi walaupun tidak masuk, tapi dengan belajar itu biar lebih cepat lagi pergerakannya, sangat mungkin ya. Kita harapkan, sangat berharap ini berjalan dengan baik dan menjadi contoh bagi desa yang lain. Oke, terima kasih Pak Tommy. Saya catat tadi, saya ulangi para netizen, jadi dari banyak desa, 140-an desa, ada 25 desa yang awalnya 15 desa yang diusulkan, kemudian menambah menjadi 25 desa cerdas yang sudah diinisiasi oleh Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian ada 50 BUMDes kurang lebih yang berbadan hukum, yang kemudian disupport oleh instansi lain sehingga saling berkontribusi. Kemudian kita juga dari Universitas Bengkulu juga ternyata sudah MOU juga nih dengan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, bagaimana sebagai insan akademisi kami juga mengabdikan diri pada masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi para netizen yang ada di Nusantara, di planet manapun, di dimensi manapun. Tetap bersama kami di episode selanjutnya. Saya Danur Seto dan Pak Tommy Merisi undur diri. Satu frekuensi komunikasi dimensi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Selamat siang dan terima kasih.